Yes, welcome. Sekarang saya lagi sama Rista, Yes. financial consultant spesialis emak-emak. Iya betul. Benar nggak? Dari perusahaannya Virante. Oke, aku dari Finante.id. Aku manggil subscribermu siapa nih? Sama aja, silakan. buat Teman-teman lah. aja. Gitu. Oke, baiklah. Virante, bener ya? Betul, dari Iya. Finante.id. Iya, kalau teman-teman yang keuangannya semberawut, ini Cari penyelamatnya. aku, ya Tada, kan? gitu kan. Jadi gini, pertama dari pengenalan dulu deh. Lahir di mana? Oke. Nah, buat teman-teman semua, aku tuh betul kata Chandra tadi gitu kan ya, bahwa aku adalah seorang perencana keuangan. Kalau ditanya lahirnya di mana, aku anak Sumatera. Oh, Horas bukan? Bukan Medan. Bukan beda. Aku dari Lampung. Kebetulan ayah itu Padang gitu ya, ibu Iya. Lampung. Jadi pokoknya asli Lampung banget deh. Oh, gitu. oke. Jadi Ya. SD, SMP, SD, SMP, SMA aku di Lampung. semua di Lampung. Nah, Kehidupan di Lampung tuh rasanya kayak apa sih? Kehidupan Main di gajah tiap Lampung. hari gitu kan? Enggak jauh juga kali dari gajahnya ya. Ya, terkenal cuma naik kampas gitu. Ya kan, bukan gajah yang buat naikin, kerbau kayaknya. Jadi buat teman-teman aku SD dari TK lah ya, TK, SD, SMP, SMA, aku tuh ada di Lampung atau kotanya tuh kota Kalianda. Ayo, ada yang pernah ke Kalianda nggak? Belum pernah? Angkat tangan ya, oke. Nanti next time buat teman-teman main deh ke kota Kalianda. Di situ banyak resort, ada laut-laut dan segala macam yang sebenarnya bisa bikin kamu bantu healing. Karena anak zaman sekarang kan betul-betul healing gitu kan, toto uangnya bangkrut ya kan. Oke. Nah jadi aku dari kecil sampai SMA aku di sana sekolahnya. Kemudian sama orang tua aku ya gini lah ya, kalau orang tua itu kan pengen memberikan yang terbaik buat kita putrinya gitu ya. Yes. Aku dipindahkan dari kota Kalianda aku dikirim ke Jogja. Jadi aku kuliah di Jogja, Chan. Oke. Oke, nah dari sana aku ngambil jurusannya, tadinya aku tuh mau ambil teknik kimia karena pada saat kuliah sekolah aku tuh seneng banget teman-teman, seneng banget dengan bereksperimen di dunia kimia gitu kan ya, mencampur A, B dan C itu aku hobi banget gitu, dan nilaiku juga bagus gitu ya. Nah begitu masuk di Jogja, aku terima tuh di beberapa universitas swasta waktu itu sembari nunggu ya yang negeri dong. Ya, gitu yang kan. gajah duduk itu kan. Gajah duduk, sarung kali enggak ya? Siapa tahu nanti kita di endorse dengan yang gajah duduk ya kan gitu. Nah jadi sambil nunggu aku tuh daftar beberapa universitas swasta dan terima jurusan kimia. Tapi ikut angkut nih teman-teman, lagi-lagi namanya orang tua. Ibuku bilang gini, kan ngapain sih masuk teknik-teknik gitu? Nanti kamu nggak lulus loh, ya kan? Susah lulusnya, terus nanti kamu nikahnya lama. Ya kan? Aku tuh digituin teman-teman. Ya nggak apa-apa, namanya juga orang tua zaman dulu ya kan. Iya. Ingin memastikan anaknya selalu dapat tempat yang aman, nyaman dan baik gitu ya. Ya udah, akhirnya aku terima di beberapa, tapi akhirnya aku lepas. Nah at the end di negeri pun aku ternyata nggak diterima. Kayaknya sedih banget ya, ilmu aku nggak nyampe sana kayaknya ya gitu. Itu khusus orang-orang pintar gitu ya. Oke, baiklah gitu. Setelah itu akhirnya aku bingung nih mau sekolah di mana, mau kuliah di mana gitu. Ya udah masuk di dalam satu universitas gitu. Boleh sebut nggak sih? Ya, sebut aja. Sebut aja ya. Jadi aku tuh lulusan UPN Veteran Yogyakarta. Nah, akhirnya gara-gara di sana juga kimia aku nggak boleh gitu kan ya. Kemudian teknik apapun aku nggak boleh gitu. Ya udah, akhirnya aku masuklah jurusan ilmu komunikasi. Dan waktu itu aku nggak paham ilmu komunikasi itu seperti apa. Aku pikir yang seperti kayak bahasa isyarat atau apa, ya aku masuk di situ gitu kan ya gitu. Tapi ternyata aku belajar politik, belajar komunikasi, public speaking, kemudian jurnalistik dan lain-lain, fotografi, malah membuat aku kok happy gitu ya, kok nyaman gitu. Sedangkan lupa tuh aku yang senangnya hitung-hitungan. Iya. Gitu ya udah, di sana aku pokoknya punya impian menjadi news presenter. Oke, this is unexpected. Terus. Ya kan, aku pengen pokoknya jadi news presenter gitu kan. Ya udah, aku di Jogja itu kalau bicara tentang pengalaman ya udah kuliah sambil kerja. Gitu, karena orang tuaku selalu bilang, nah kita tuh ayah tuh seorang guru, uangnya terbatas, jadi kamu tuh nggak boleh namanya poya-poya gitu, hidup hedon itu enggak, udah tertanam nih di kepala tuh Chan. Iya. Jadi mau nggak mau gimana caranya aku manage keuangan. Yang dulu nih aku boleh spill ya, aku dulu zaman kuliah dikasih 350.000, coba bayangin. 350.000 di mana zaman aku 50.000 itu udah sama kos-kosan. Ketahuan banget kan ya angkatan gue ya kan gitu. Nah jadi belajar dari situ sebenarnya udah terbiasa nih memanage uang ya kan. Terus kalau kurang uang gimana nih, ya udah cari peluang-peluang tambahan pekerjaan, mulai dari MC, kemudian jadi siaran radio gitu ya. Kemudian di sana itu di Jogja itu banyak yang untuk jadi SPG dan lain-lain tuh ya kan. Lumayan loh tambahannya, sehingga at the end akhirnya aku lulus kuliah dengan pada saat aku wisuda dan lain-lain itu pakai duit sendiri, Chandra. Mantap.
Yes. Keren. Dan aku juga dapat apa ya, lulusan terbaik pada waktu itu. Wow. Gitu. Jadi kalau ditanya susah, seneng, ya apa ya, perjalanan kuliah mandiri ya gitu ya, dikirim ke kota orang, itu yang ngebentuk kita tuh sampai saat ini sih, Chandra. Terus Ya. dari Jogja? Nah, dari Jogja kemudian bertemulah dengan pasangan hidupku yang saat ini sudah dipanggil duluan gitu kan ya. Iya. Kayak kita menikah, kemudian aku pindah ke Jakarta. Jadi nikahnya lumayan muda ya? Lumayan muda nih aku nikahnya. Teman kuliah? Kan? Kakak tingkat, tapi beda jurusan. Oh, dia ngambil? Dia geologi. Oh, oke. Ya kan, terus dia ya udahlah aku nggak anak teknik tapi menikah dengan anak teknik kalau ya gitu. Nah, oke. Nah, jadi setelah kuliah kerja gitu ya, terus menikah, aku pindah ke Jakarta. Nah, dari Jakarta itu memang nih masih menggebu-gebu, pokoknya aku tuh pengen jadi news presenter gitu. Pada saat kuliah tuh aku udah ikutin audisi news presenter dan lain-lain, bahkan sempat ada magang gitu ya di salah satu stasiun televisi yang saat ini udah nggak ada sih sebenarnya gitu. Oke. Jadi udah ngerasain tuh ya, ngeliput gitu ya, liputan dan lain-lain tuh udah pernah ngerasain. Nikah, kerja di perbankan. Tadi backgroundnya aku nggak ada background anak ekonomi loh ya. Iya. Kan, aku anak jurnalistik loh. Ya kan? Di perbankan bagian aku kredit analis corporate. Oke. Nah, ya kan waktu itu. Ya udah berkembangnya aku megangnya satu kredit card ya. Ya udah dari bank satu ke bank satu udah pasti ya. Kalau anak yang divisi ini pasti pindah ke divisi itu lagi gitu. At the end 2011 aku tuh keluar dari salah satu bank swasta gitu kan ya. Keluar, aku bisnis aja di rumah, ngurus anak gitu ya. Di 2014 kebetulan waktu itu suami kan di oil company nih, Chandra. Nah, begitu di oil company 2014 tahu dong, oil company kan lagi turun-turunnya. Yes. Join lah aku di dunia waktu itu insurance. Nah, aku pernah join di dunia insurance. Kemudian aku melihat seperti ini. Di dunia insurance aku lihat kenapa sih kok orang tidak pernah tertarik dengan insurance, bahkan itu antipatik gitu kan dengan insurance. Kenapa insurance tuh ya harus punya nih abis ini ya kan gitu. Kayaknya antipati banget gitu. Terus aku berpikir ada nggak sih sebuah ilmu atau cara yang orang itu merasa nggak dijualin si insurance gitu ya, tapi dia merasakan bahwa asuransi itu ada sebuah kebutuhan sama seperti dia investasi, sama seperti dia nabung di bank gitu ya, karena ini semuanya sama sebenarnya. Kalau diibaratkan itu seperti buah-buahan ya, misalnya si apel itu investasi misalnya, jeruk itu asuransi misalnya, kan mereka tuh benar-benar yang sebenarnya kita butuhin dan punya vitamin masing-masing gitu ya, artinya saling melengkapi. Aku cari cara yang akhirnya ada satu teman aku yang bilang, lu ikut dong perencanaan keuangan tuh Chan gitu. Akhirnya aku coba mulai dari sertifikasi tingkat basic, akhirnya aku ambil yang si perencanaan keuangannya. Dan jadilah aku sekarang tidak menjadi news anchor gitu ya, tidak menjadi penyiar berita tapi aku membantu untuk edukasi, sama-sama siaran juga kok gitu ya. Tapi hari ini aku ngomongnya tentang keuangan. Bentar. Itu ada loncat tuh. Jadi dari asuransi ke dunia financial. Itu gimana ceritanya? Ya, kok bisa loncat? Loncat ke tanah. Tadi gini aku habis ngambil sertifikasi. Terus langsung meyakinkan dalam diri bahwa ini tuh ilmu bagus banget yang aku harus bantu ke masyarakat, karena kalau nggak ada uang tuh rasanya susah banget. Betul nggak? Nah, sehingga akhirnya aku memperdalam lah dunia perencanaan keuangan. Yang sudah cukup lama ya di dunia. Betul. Kalau ditanya kliennya di berapa? Ratusan, ribuan gitu kan ya. Tapi dan ada rencana mau loncat karir lagi? Kalau untuk loncat karir lagi sih saat ini enggak sih, Chan gitu ya. Saat ini tuh aku benar-benar lagi kepengen ngebangun ya namanya Finante kan. Kita lagi ngebangun Finante, di mana Finante ini kita ada beberapa kurang lebih saat ini ada yang bergabung di kita tuh ada 13 perencana keuangan. Nah, di mana memang kita sama-sama bekerja gitu ya untuk membantu masyarakat mengedukasi gitu ya, gimana sih cara mereka itu menghargai jeripayahnya itu yang uang gitu. Karena Chandra sendiri tahu dong rasanya nggak punya uang tuh pengen mati nggak, kemudian cari duit itu rasanya mati-matian nggak gitu. Jadi kita mengedukasi masyarakat untuk melek secara keuangan, udah pasti udah melek, tapi mengelola keuangannya itu masih banyak yang belum tepat gitu. Jadi secara umum in general, kalau klien Rizal banyak dari Jakarta apa banyak dari mana? Banyak, karena klien kita ini sebenarnya gini, kalau klien itu kan waktu belum ada COVID-19 terbatas ya, cuma Jabodetabek deh gitu. Tapi sejak ada COVID-19 nih, COVID itu tadi dibalik resiko pasti ada peluang bisnis, betul nggak? Ya kan? Akhirnya setelah ada COVID-19 tahun 2020, klien kita bukan hanya ada di Jabodetabek aja nih Chandra, hampir seluruh Indonesia, bahkan ada teman-teman kita yang bekerja di luar negeri juga pakai jasa kita.
Kenapa? Karena kita dipertemukan dengan dunia online. Nah, itu keuntungannya. Akhirnya sejak tahun 2020 ini kita bisa praktek, itu bisa terima dari Papua, gitu, bahkan dari luar negeri, ada beberapa dari luar negeri juga, gitu ya. Pokoknya kota-kota di Indonesia yang selagi mereka punya sinyal yang bagus, maka bisa komunikasi dengan kita. Nah, jadi kalau ngomong kayak gitu, penyakit finansial di Indonesia itu beda kota per kota, apa secara umum gitu-gitu doang? Oke, sebenarnya kalau ngomongin tentang uang dulu ya, keuangannya kita pribadi ya, sebenarnya hampir rata-rata permasalahan orang itu sama. Oke, menarik. Permasalahan itu sama. Jadi ini beda-beda cross cultural ya, mau dia orang Bali, orang Surabaya, orang Jogja, orang Jakarta. Begitu saja. Yes, begitu. Jadi nggak ada perbedaan bahwa Rista permasalahan keuangannya karena dia orang Sumatera kali, gitu. Oh Chandra karena Chandra orang Bali kali, kayak gitu ngaturin duitnya, enggak gitu ya. Karena memang gitu ya, tingkat literasi keuangan kita juga kan masih butuh bantuan kita dong, betul nggak? Makanya hari ini buat kamu semua yang ngikutin gitu ya kan, podcastnya aku sama Chandra, jangan lupa di share gitu, sehingga makin banyak lagi orang yang sadar tentang keuangan. Oke. Satu, tingkat literasi keuangan kita juga masih menjadi PR buat kita, ya, sehingga kita membantu untuk mengedukasinya. Oke. Di samping itu ada nggak sih Riz fakta-fakta yang membedakan antara suku ini suku itu masalah keuangannya itu sebenarnya nggak ada. Balik lagi karena kita ketidaktahuan kita bagaimana menghargai jerih payah kita dalam bentuk angkut uang tadi gitu ya, makanya banyak ketidaktepatan yang kita lakukan. Sebenarnya pengelolaan keuangan ini tanpa disadarin udah dilakukan loh, tanpa perlu bertemu dengan perencana keuangan. Sudah dilakukan, bener dong. Contoh kayak Rista tadi. Rista dikasih orang tua pada saat kuliah 350. Aku ngatur dong. Gimana caranya 350 ini cukup buat 1 bulan gitu kan? Oke. Aku udah punya anggaran. 50.000 aku udah posin buat bayar kos-kosan. Misalnya 50.000 buat aku makan sebulan. Nah, sebenarnya ini kita udah lakukan secara otodidak gitu loh. Cuma permasalahannya adalah kita nggak tahu apakah ini sudah tepat atau belum. Jadi kita butuh yang meyakinkan lagi bahwa uang kamu tuh begini loh ngaturnya loh, udah oke loh, udah tepat loh, sehingga kamu udah bisa beli A, beli B, beli C gitu loh. Bahkan beberapa tujuan keuangan bisa terwujud. Nah, permasalahannya sebenarnya bukan dari uangnya si Chandra. Itu karena sebanyak apapun duitnya, kalau kita nggak tahu uangnya mau diapain, kitanya nggak punya tujuan, kitanya juga nggak punya edukasi tentang keuangan dengan baik, maka uang kan selalu kurang. Yes. Ya, oke. Kemudian ada juga orang yang misalnya udah uangnya sedikit gitu ya, tingkahnya juga banyak gitu ya. Mungkin banyak dendam masa lalu. Kalau aku bilang dendam masa lalu ya, alias pengalaman. Karena kan sebenarnya kita tidak semuanya dilahirkan oleh orang yang latar belakang keluarga yang banyak uang. Oke. Tidak semuanya kita lahir dari keluarga yang terliterasi tentang keuangan dengan baik. Betul ya. Nah, karena latar belakang inilah yang akhirnya mempengaruhi kita pada saat kita mengambil keputusan tentang uang. Jadi penyakit yang paling umum dari klien-klien Rista itu ya itu tadi, dendam masa lalu. Kebanyakan seperti itu. Ya, di samping memang tidak kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan keuangan gitu ya. Yaitu tadi banyak pengalaman-pengalaman masa lalu yang akhirnya memotivasi mereka. Contoh, kalau dulu gue nggak punya uang, pada saat gue nanti kerja gue harus punya uang banyak karena gue bisa beli A, B, dan C. Termotivasi nggak? Oke, dia punya uang banyak, ujung-ujungnya termotivasinya dengan tidak benar. Kenapa? Akhirnya dia menggampangkan uang. Ya kan, akhirnya udah beli aja, dulu gue susah nggak bisa beli aja, dia beli gitu. Menarik. Itu dia menggampangkan. Tapi kan memang dia uangnya banyak, gajinya gede, sah dong. Nggak masalah. Tapi pertanyaannya, cukup nggak uangnya nanti sampai di akhir hidupnya? Belum tentu. Sebenarnya klien-klien Rista ini bukan yang berada dalam titik yang nadir banget ya. Bukan. Masih berada dalam gimana maksudnya ya? Financially confused. Yes, betul. Bingung. Tapi bukan secara finansially hancur enggak juga. Banyak. Jadi ada kategorinya. Ada yang benar-benar hancur keuangannya, gitu ya. Udah benar-benar tertindas utang lah, sandwich generation lah gitu ya. Itu juga ada nggak? Ada sampai apalagi mau dilakuin nih gitu. Semua aset udah dijual gitu ya. Kalau bisa harga diri dijual kan nggak mungkin ya kan gitu ya. Gitu jangan ya, nggak boleh kayak gitu ya gitu. Jadi banyak sekali permasalahannya gitu ya. Jadi ada kategorinya. Ada yang kategori yang benar-benar dia terhimpit banget dengan utang dan lain-lain. Dia complicated banget nih permasalahan keuangannya. Jadi yang paling dasar tuh namanya financially mampus. Baru nih ya kan. Financially mampus gitu kan ya. Nah kemudian ada juga yang di tengah nih, di atas itu ada punya duit tapi nggak tahu nih cara ngaturnya. Sebenarnya masih bisa nih saving misalnya, let's say misalnya 500.000, 1 juta dalam tahap yang kecil bisa gitu ya.
Nah ada juga di tahap yang benar-benar uang itu banyak, nggak berseri gitu kan ya. Kayak kita tuh kalau misalnya baru keluar nggak akan habis sebulan aja belum tentu habis sudah keluar lagi nih duitnya gitu kan. Nah itu ada juga yang di sana. Tapi gitu. kalau yang paling atas itu nggak perlu Rista dong. Oke. Kalau yang atas banyak orang yang bilang perencanaan keuangan itu hanya untuk orang kaya aja. Salah sebenarnya. Aku malah mikirnya kebalik, orang kaya nggak ada yang pakai rencana keuangan. Nih, tadi balik udah lagi. tajir ngapain gue? Nih, Kan balik kayak lagi. orang sehat ngapain pakai dokter gitu kan? Mikirnya gitu. Ya kan mikirnya gitu kan ya. Tapi yang namanya resiko bisa nggak dia one day dia sakit? Ah, Bisa dong. Iya, iya, Artinya iya. dalam sakit bisa aja bisnisnya nggak berjalan, bisa aja kondisi keuangannya tidak berjalan dengan baik, betul Iya, nggak? iya, iya, Nah, iya. gitu. Nah banyak orang yang menganggap bahwa berpikir bahwa oh oke, gue udah uangnya banyak gitu ya, nggak Iya. akan susah gue, nggak akan mampus, Iya, bener nggak? iya. Gitu. Tapi ketika badai resiko contoh COVID-19 masuk ke Indonesia, bisnisnya lesu, Iya, iya. oke, pemasukannya nggak ada, mengganggu nggak kondisi keuangannya kalau nggak dibikin pengamannya? Jadi ada 3 level ya Yes. yang umum ya. Nomor Betul. 1 financially mampus. Nggak punya apa-apa, rumah digedor tiap hari, ya kan, diseret, digebukin, diancam, diteriakin, dan lain teman-temannya kelaparan, minta uang, Yes, minta uangnya makan banyak. mie instan dari tetangga. Nah ini agak repot nih. Nah ini Ya. sedikit di atasnya itu adalah financially bingung. Uangnya Jadi kemana ada aja? income, ada pengeluaran, dan dia bingung. Duit Ini gua udah bener kemana? nggak sih, gitu kan? Uang gua habis, tapi jadi apa ya, gitu kan? Oke, yang terakhir apa Yang tadi? terakhir itu paling atas itu namanya Apa ya? financially tidak aman. Oke, financially tidak aman. Jadi sebenarnya kelihatannya dari luar oke, Oke. cuman dunia kan berubah. Betul. Ketika dunianya goyang, dianya ikut goyang. Goyang gitu. Kenapa? Karena rata-rata ketika kita sudah ada di atas nih, posisi atas Ya. gitu kan, kita nggak mau dong turun ke bawah. Oh iya, iya. Betul Itu ya? sifat dasar manusia. Otomatis untuk mengamankan tetap ada di atas ini kan bukan suatu hal yang mudah, Chandra. Betul nggak sih teman-teman? Dan itu Betul juga ya? masalah mental ya. Saya Yes. punya mantan pacar. Oh. Jadi waktu dia kerjaannya guru piano dan hidupnya baik-baik aja sampai ketika COVID gitu loh. Oke. Dan ketika COVID income-nya ambles dan ketika itu dia termakan oleh robot trading. Kan artinya apa? Kita berupaya ini seaman mungkin, tapi sebenarnya ini ada ketidakamanan. Ya gini deh intinya, setiap orang yang hidup pasti ada resiko, betul nggak? Betul, betul. Ya, resiko itu nggak pernah tahu datangnya kapan, betul nggak? Betul. That's why, karena tadi uang itu adalah kita yang mendatangkan, makanya uang itu perlu kita atur agar pada saat kita tidak bisa mendatangkan uang tersebut, kita masih bisa dengan gaya hidup tetap, gaya hidup segala macam bisa kita tetap sama. Tapi kan, sebenarnya bisa waktu itu terdapat. saya ngomong sama dia ya kayak kan sebenarnya uang, maksudnya dia punya tabungan gitu loh. Cuman kayaknya secara dia kalah mental gitu loh. Kayak gue nggak ada income nih gitu. Padahal sebenarnya tabungan lu ada cukup aja gitu loh. betul. Jadi kadang-kadang sebenarnya masalah keuangan ini kalau dengan teman-teman yang sharing ke saya ya itu banyak yang masalah mental dalam tanda kutip gitu. Oke. Ada teman yang lain itu ngomongnya kayak gini nih, bro, apa ini cowok? Aku mesti nyicil rumah nggak? Ngapain? Maksudnya aku mungkin dia sharing keuangan ke aku. Ya. Tabungan segini, income segini, menurut aku kamu nggak usah lah. Dan dia tinggal di rumah orang tua, lo ngapain lah nyicil rumah? Terus dia bilang, tapi kalau enggak bro, uangku habis buat sewa pelacur. Parah ya. Jadi kayak, wah, Oke. itu saya sebagai teman tuh susah menjawabnya gitu loh. Artinya gini, permasalahan keuangan itu bukan masalah uangnya doang berarti. Bener nggak? Iya. Kadang-kadang mindset dan mental kita tuh nggak siap. Ya Iya, kan? iya, iya. Ya. Ketika kita punya punya uang banyak, tapi kalau mental dan mindset kita nggak siap untuk menjadi benar-benar mempertahankan kita sebagai seorang kaya gitu ya, Iya, orang iya. kaya tadi, makin akan turun. Gitu. Tapi ada juga yang di bawah siap mental secara mental dan ini yang buat jadi kaya gitu ya. Tapi rezekinya belum ada. Ya kan? Iya, Itu iya. makanya tadi banyak sekali uang itu sebenarnya gini. Kalau ngomongin tentang dunia keuangan, bukan hanya uangnya aja yang harus ada gitu ya. Karena Iya. ketika uangnya ada tapi mental gitu ya, kemudian mindset kita belum tepat, maka uang ini juga akan mental dengan sendirinya. Tapi kalau misalnya mental kita siap, kemudian mindset kita juga tepat, ya teredukasi dan terliterasi dengan kuat gitu ya. Kemudian di saat kita punya uang, artinya kita siap. Nah makanya itu kan aku selalu percaya gitu ya, Tuhan itu akan selalu memberikan rezeki kepada orang-orang yang siap, gitu ya, dengan jalan yang tepat, gitu ya, dengan jalur yang tepat juga pastinya. Gitu. Jadi kalau kita nggak siap secara mental dan lain-lain, itu tadi uang akan keluar begitu aja gitu. Uang itu begini, ketika kita memperlakukan uang dengan baik, maka uang akan jadi temanmu. Tapi ketika kita memperlakukan uang tidak baik, maka uang akan menjadi musuh. Betul nggak? Yes. Contoh kayak temenmu tadi pertanyaannya. Kalau aku nggak beli rumah nih Chan gitu ya, uangku habis Chan buat ini gitu. Oke, kalau misalnya kemarin tuh Chandra
ditanya seperti itu dan jawabnya ya udah nggak usah beli rumah, ya udah uangnya dia habis buat itu. Artinya apa? Ketika dia memperlakukan uangnya nggak tepat, maka uang yang akan menghancurkan dia, betul nggak? Oke. Jadi aku agak tetap saja. Waktu itu aku freeze dan akhirnya aku gagal menjawab gitu. Iya kan? Karena kamu tidak menjawab, bisa aja kemungkinan dia nggak beli rumah tapi uangnya habis buat yang tadi, betul nggak? Ya kan? Aku dalam kepercayaan saya ada seorang gubernur Romawi namanya Titus Pilatus yang cuci tangan ketika Yesus disalib. Nah, saya senang mengikuti tokoh tersebut gitu. Saya tokoh yang cuci tangan aja nih, terserah dia lu mau ngapain. Selalu gitu. dah. Nah, ini Risa nih kan spesialis mama. Iya, betul. Nah, oke. Kalau per gender itu beda nggak sih? Cowok itu lebih gimana? Cewek itu lebih gimana? Beda nggak sih? Oke, udah pasti berbeda ya kan? Oh gitu? Kayak Mars and Venus lah kalau pernah baca bukunya Chicken Soup gitu ya, Mars and Venus. Jadi kalau laki-laki itu selalu pakainya logika, betul ya? Kalau perempuan itu pakai perasaan. Nah, begitu ya. Nah, kalau saat ini kita sebagai seorang perempuan nih, karena aku memang ngomongin keuangannya adalah programnya emak-emak gitu ya. Kenapa perempuan? Karena lebih apa ya? Relate aja lah dengan aku. Kalau aku ngomong kayak finansial buat emak-emak tampang begini kan agak ya lebih relate aja karena banyak yang aku sampaikan adalah apa yang sudah aku alami gitu. Jadi jangan sampai apa yang aku alami dialami oleh perempuan-perempuan di luar sana. Oh, gitu. Jadi ada kesalahan pribadi nih? Gitu, betul. Ya namanya orang, Rista dulu sebelum menjadi seorang perencana keuangan, ada nggak sih ketidaktepatan yang dilakukan? Bukan kesalahan kalau aku ngomong gitu ya. Tapi ketidaktepatan yang dilakukan dengan uang. Ya banyak pastinya. Kalau gitu ya. Contoh misalnya gini, dulu saya nggak pernah berpikir bahwa uang itu harus saya jaga. Dulu saya nggak pernah berpikir uang itu harus saya atur. Ya, saya cuma beranggarkan bahwa uang makan sekian, uang suami sekian, uang anak sekian, pendidikan sekian. Cuman itu aja. Ya itu udah benar dong. Iya kan? Udah benar. Salahnya di mana? Ya, ketidaktepatan yang saya lakukan adalah saya tidak pernah memperkirakan bahwa tujuannya nanti untuk dana pendidikan anak. Saya nggak pernah mikirin saya harus beli rumah gitu. Saya nggak pernah mikirin misalnya belanja saya itu jangan kebanyakan, harus diatur berapa nih anggaran saya buat keluar rumah gitu. Nah, dulu karena almarhum suami saya dia kerja di oil company everything is okay Chan gitu ya. Dari kesehatan apalagi kalau uang kalau misalnya dia lagi di site gitu kan ya, ada uang jalan dan lain-lain gitu ya. Saya tuh terlalu hedon gitu ya. Semua kayaknya saya beli gitu. Karena saya nggak berpikir bahwa udah gampang besok dapat lagi gitu ya. Nah, itu ketidaktepatan yang saya sering lakukan gitu ya. Sehingga saya terlalu banyak belanja. Bahkan dulu saya waktu sebelum pas mau punya anak perempuan gitu ya, anaknya belum lahir nih Chan, masih di dalam perut dan itu tuh lagi hebohnya dunia belanja online. Ya, yang Just Tip di luar, kemudian yang ala-ala Korea itu saya beli. Begitu anak saya lahir, bajunya udah nggak ada yang muat. Oke, jadi banyak ketidaktepatan yang akhirnya mubazir kalau kata saya gitu ya. Nah, itu dari situ, itu dulu ketidaktepatan yang saya lakukan. Coba sekarang saya bongkar gitu ya, kayak cepit rambut, mainan segala macam itu numpuk. Kalau itu dulu saya tabung, saya depositoin, saya investasiin berapa saya punya uang, gitu ya. Itu ketidaktepatan gitu. Nah, pada saat 2014 oil company drop, kehilangan. Suami saya kena PHK. Kita nggak ada yang tahu loh, ya kan? Kena PHK, yang artinya dia harus mencari pekerjaan di saat lagi mentalnya drop, kena PHK dan lain-lain gitu ya. Ini uang yang mana yang mesti pakai gitu ya. Artinya kan kita mengambil dari uang yang ada saat ini. Bertahan berapa lama? Nah, ya kan dari situ saya baru berpikir bahwa ini nggak bisa nih kayak gini gitu ya. Kalau saya hanya mengikuti gaya hidup tidak akan pernah beres. Sedangkan anak saya masih kecil, umur kita nggak ada yang tahu gitu ya. Ini aja suami saya udah nggak ada, otomatis kan semua pengeluaran atau pendapatan segala macam bertumbuhnya dari saya, gitu. Nah, inilah saya mengambil satu hikmah yang baik sekali gitu ya. Akhirnya saya hijrah belajar tentang keuangan, saya mandiri secara financial, mencari pekerjaan dan lain-lain. Akhirnya suami saya dipanggil sama Tuhan, yang artinya saya dalam posisi siap. Gitu. Nangis pasti kehilangan orang gitu kan yang kita sayang. Tapi paling tidak saya tidak terlalu jatuh goyang gitu Chandra. Gitu. Kenapa? Karena saya sudah insya Allah udah teredukasi tentang keuangan, sudah mandiri juga, punya pekerjaan dan lain-lain. Nah, ini yang mau saya share kepada perempuan-perempuan gitu loh. Ya, kita memang sebagai seorang istri nurut sama suami. Seorang ibu kita memang di rumah, tapi saat ini banyak sekali pekerjaan gak harus kerja kantoran yang bisa kita kerjain dari rumah sehingga kita punya pendapatan tuh Chan. Gitu. Kenapa? Karena kita nggak ada yang tahu saat kita duluan apa pasangan kita duluan. Tapi kan kita punya keluarga yang harus tetap hidup, betul nggak? Iya. Gitu. Nah, pengalaman-pengalaman yang tidak enak yang pernah saya rasakan, saya mau sharing kepada perempuan-perempuan di luar sana bahwa apapun itu kita jenisnya gitu kan ya kan? Apapun itu kita tetap harus punya penghasilan sendiri berapapun itu. Kenapa? Karena kita tidak tahu gitu ya, nanti ke depannya kehidupan kita seperti apa. Contoh kasus 2020-2021, berapa ribu anak gitu kan ya
yang menjadi yatim piatu orang tuanya tutup usia karena COVID-19. Ya, Siapa yang jadi menanggung gitu ya? Negara yang nanggung? Nggak mungkin. Kitabisa.com. Kitabisa.com, ya kan? Oke. Seberapa banyak gitu ya? Orang tua kita kalau mereka mampu secara keuangan, adik dan tante kita kalau mereka mampu, kalau enggak anak kita mau jadi apa? Oke, artinya dari situ ketika kita memutuskan untuk berumah tangga, kita harus memikirkan ini dari sisi perempuan. Perempuan itu adalah psikologinya selalu ingin yang aman, Chandra, ya kan? Pengennya aman-aman ya kan, gitu kan? Kemudian pengennya jelas-jelas aja deh. Oke, kemudian yang terukur. Kira-kira kedepannya dalam pendidikan anak aku bisa nggak? Kira-kira nanti kita pensiun bisa nggak? Kira-kira nanti kalau kita misalnya mau jalan-jalan umroh lah atau kemana lah gitu ya, bisa nggak? Gitu. Jadi perempuan itu adalah pengen sesuatu dari psikologinya adalah pengen sesuatu yang aman, nyaman, terukur dan jelas. Tapi kalau aku lihat satu hal, perempuan tuh lebih jangka pendek ya daripada laki-laki ya. Apanya? Dalam hal perencanaan keuangan gitu. Oh jangan salah, kalau perempuan itu gini, kadang-kadang kan kalau laki-laki itu kan banyak yang harus dipikirin ya kan. Kalau perempuan itu yang udah sekarang aja deh gitu. Iya. Gitu Jadi ya, kan? kalau ini sepintas ya. Kalau laki-laki itu banyak pertimbangan gitu. Enggak, maksudnya laki-laki itu lebih ambisius kan. Sebelum aku mati aku mau tahu rasanya jadi kaya gitu kan. Kayaknya kapan? Ya kalau ya udahlah, jelek-jelek aku kayak umur 40 gitu. Nah, cuman kalau cewek itu biasanya ya udahlah tahun depan aku mau ke Eropa, hajar gitu ya. potong aja dulu babinya gitu kan. Ya lebih kayak aku maunya ini ya ini gitu loh, tahun depan mikir lagi. Oke, sebenarnya tergantung ya, ternyata apa ya. atau tergantung kepribadian sih. Partikulir aja. Tergantung kepribadian juga. Contoh kalau aku misalnya, kalau aku lagi nggak punya ini ya udah nggak usah pergi gitu. Nanti aja perginya gitu ya. Nah, jadi semuanya balik lagi ke pribadi kita masing-masing. Gitu. Tapi yang jelas, kenapa aku fokusnya kalau pertanyaan Chandra, kenapa fokusnya ke perempuan gitu ya? Karena memang aku mau membuat perempuan-perempuan itu melek secara keuangan, mandiri secara keuangan, dan pada saat everything apapun kejadian resiko yang ada dalam kehidupan kita tidak menyusahkan orang lain. Oke, jadi nih ada berapa tips nih buat istri atau dalam garis miring janda perempuan. Ya, oke. Satu, milikilah pendapatan di luar suami. Yes. Berapapun jumlah harganya. Berapapun jumlahnya. Berapapun jumlahnya. Oke. Itu tips pertama. Oke, ya. Jadi mandiri lah ya, gitu ya. Oke, mandiri secara keuangan lah ya. Mandiri secara keuangan keuangan. kan, ya, gitu. Kemudian yang kedua, berdayalah kalian gitu ya. Apa bedanya dengan tips pertama? Oke, kalau ini kan kita harus punya uang ya kan? Betul. Mendapatkan duit. Kalau ini kita berdaya, ada kadang-kadang orang yang punya duit tapi mereka nggak mau berdaya, nggak mau ngapa-ngapain. Berdaya itu definisinya berdaya apa? Seperti gini, berdaya itu artinya kalian harus tahu value kalian tuh apa, mencintai diri kalian gitu ya, bahwa kita juga sebagai perempuan hebat kok gitu. Berarti value saya hedonisme kan, berarti keuangannya mampus dong. Apanya? Ini jelas dong, value-nya apa nih? Enggak dong, enggak. Jadi gini nih, aku ulang lagi deh gitu ya. Satu, perempuan itu harus punya pendapatan. Punya pendapatan? Ya, nah, ini gampang berapapun itu. Punya itu. pendapatan. Oke. Yes. Berarti punya pendapatan, apakah harus kerja sebagai kantoran? Enggak juga. Karena banyak sekarang pekerjaan yang bisa dilakukan dari rumah. Yes. Ya. Kemudian yang kedua, dia harus berdaya. Berdaya dalam arti kata gitu ya, banyak orang yang perempuan punya pekerjaan gitu ya, punya bisnis dan lain-lain tapi tidak mencintai dirinya. Kurang medi-pedi? Bukan ya, kurang dia menghargai bahwa oke, aku butuh take a time, aku pengen cantik, gini, hanya fokus cari duit aja, jangan juga gitu ya, gitu, karena kita juga harus cantik. Oke, jadi nomor satu belajar cari duit, nomor dua belajar ngabisin duit buat tetap beautiful. Oke. Bukan ngabisin duit ya, gitu, ada porsinya. Oke, mengeluarkan sebagian besar, sebagian untuk uang kita, menghargai supaya diri tetap cantik. Oke. Ya. Nah kemudian kita juga harus bergaul lah ya, gitu ya. Bergaul. Banyak komunitas-komunitas positif yang sebenarnya bisa kita ikutin. Di mana komunitas-komunitas tersebut satu akan menambah link kita. Kemudian yang kedua kita juga jadi banyak input, banyak ide gitu ya, banyak saudara gitu ya. Sehingga once kalau misalnya kita punya bisnis, paling tidak proses pemasarannya jadi lebih mudah. Itu gitu. benar sih, banyak ya cewek begitu dia menikah itu pergaulannya selesai. Jadi nggak ada teman-teman gitu, mamanya teman-teman sekolah. Iya, ya kan. Itu saya lihat banyak banget. Lo kalau kenal dia, papanya teman sekelas anak gua gitu. Ya, jadi masuklah. Jadi intinya perempuan tuh harus yang positif. Ya, jangan terlalu bergantung dengan siapapun, meskipun memang kita punya suami dan lain-lain. Tetap kita juga harus positif, kita harus berdaya, kita harus punya pendapatan sendiri. Kita juga harus tetap menghargai diri kita sendiri. Kapan waktunya kita istirahat, kapan waktunya kita mempercantik diri, gitu ya. Kapan waktunya kita bermain dengan teman-teman, gitu. Karena banyak sekali orang ketika sudah berumah tangga, kayaknya perempuan itu mati semua impiannya. Gitu. Oke. Ya udah, aku mau ibu rumah tangga aja. Oh ya udahlah, aku mau ngurus anak takdirnya. Gitu.
Padahal sebenarnya kita punya impian yang belum pernah terwujud gitu ya. Even itu jalan-jalan tuh Chandra gitu. Teman-temanku banyak sih yang kalau dari aku ya justru banyak teman-temanku yang cita-citanya jadi ibu rumah tangga. Ya. Relax, nyantai-nyantai, terima duit. Gak begitu juga Banyak loh, kali, beneran ya loh. kan? Dan Gitu. beberapa tuh temanku yang istilahnya secara karir mapan itu, jadi aku punya teman. Dia adalah wanita karir, menikah, memutuskan tidak punya anak. Oke. Lalu setelah berapa puluh tahun akhirnya cerai. Oke. Habis dia cerai, itu dia ngomong sama aku. Sebenarnya ketika aku menikah itu sebenarnya cita-citaku pun jadi ibu rumah tangga. Aku punya karir karena disuruh suamiku. Jadi kalau dari aku malah banyak yang impiannya itu jadi ibu rumah tangga. Nih, dan nggak banyak. kesampaian. Sebenarnya gini, perempuan itu kan kodratnya adalah di rumah ngurus suami, ngurus anak. Kayaknya tuh indah sekali, betul nggak? Iya. Tapi ketika kita bekerja nih, gitu kan, ketika kita bekerja masuk totally menjadi ibu rumah tangga yang hanya ngurus. Ini hati-hati loh, dengan kalau kita nggak bisa menguasai mental kita atau mindset kita, ini bisa stres loh. Bisa stres loh. Gitu. Makanya tadi buat teman-teman yang saat ini bekerja, ketika memutuskan nanti untuk resign dan memutuskan totally untuk di rumah gitu ya, mentalnya juga harus siap. Kalau misalnya memang tadi mindsetnya ketika menjadi seorang ibu rumah tangga di rumah adalah oke, leha-leha, mbak ada yang masak, nyapu ada yang ini, dan aku tinggal terima duit dari pasangan gitu ya. Ini juga hati-hati loh gitu ya. Ini tuh membuat kita masuk ke dalam zona nyaman yang sebenarnya juga bisa aja nggak nyaman gitu. Karena banyak sekali contoh kasus aku sendiri deh. Pada saat aku menjadi karyawan, bekerja gitu ya, pagi-pagi pulang malam ya, mengejar karir dan lain-lain. Tiba-tiba aku disuruh suami resign gitu ya, di rumah aja. Ya oke deh, sebulan 2 bulan oke lama, tapi lama-lama aku juga rindu ketemu dengan teman. Aku juga rindu dengan aktivitas yang aku harus lakukan gitu. Bukan berarti aku nggak ikhlas dengan menjadi seorang ibu aja di rumah gitu ya, untuk ngurus anak dan suami gitu. Tapi makanya tadi aku bilang, boleh di rumah tapi tetap berdaya, tetap punya aktivitas gitu ya, tetap bisa dapetin pendapatan, dan kita juga bonusnya bisa ngurus suami dan anak-anak di rumah. Itu oke gitu. Ketimbang tadi apa ya, mindsetnya bahwa di rumah itu enak kok, yang masak udah tinggal ada yang masak, nyapu udah ada yang ini, aku tinggal terima duit. Nggak gitu juga Chandra gitu kan. Ya oke, ini sudah mulai di penghujung acara. Dan ini intake yang menarik ya, karena selama ini pastinya ya kita sebagai aku udah umur 32 kan, pastilah ada teman-teman yang kayak tadi curhat masalah keuangan. Betul. Dan mungkin kesalahanku adalah aku pukul rata cowok sama cewek. Ya. Karena ternyata dunia keuangan pria dan wanita itu sangat berbeda. Sangat berbeda. Kenapa? Kalau pria itu masalah ambisi. Iya, kalau perempuan itu berbicara tentang keamanan. Makanya kan suka menikah, kamu udah bekerja belum? Nah, ya kan suka ditanya gitu kan. Terus nanti kita tinggalnya di mana? Karena kita pengen benar-benar nyaman tuh Chandra. Iya, dan ya kita kan cowok kan yang kayak ya hari ini kaya, besok ujlak-ujluk, lusa kaya lagi, itu biasa gitu. Sudah biasa kalau Tapi kita perempuan. jadi ya ketika temanku yang wanita curhat itu banyak saran yang aku berikan yang mereka nggak bisa dengerin. Iya. Tapi dengar dari penjelasan dari Rista mulai oke lah. Ternyata memang mesti diomongin sesama cewek lah. Yes, Mungkin lebih baik aku tutup mulut aja. Gitu ya, jadi aku juga pesan nih buat teman-teman nanti ya gitu yang saat ini masih single kemudian juga mau married, biasain ngomongin keuangan dengan pasangan. Kenapa? Karena faktanya cinta di awal, kemudian sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan 1 tahun pernikahan, ribut masalah uang itu banyak sekali. Yes. Gitu ya. Kenapa? Karena tadi pada saat kita berumah tangga, hidup itu bukan hanya ngomongin cinta ya. Cinta nggak cukup buat bayar cicilan, ya kan? Betul ya. Cinta juga nggak cukup buat bayar biaya kehidupan kita nanti. Jadi ada baiknya buat teman-teman yang saat ini masih single dan dalam tahap pencarian jodoh gitu kan ya. Biasakan ngomongin keuangan dengan pasangan, ada keterbukaan, jangan beli kucing dalam karung gitu ya. Karena kita akan karena gini, menikah itu proses pembelajaran seumur hidup loh Chandra. Iya kan? Bukan setahun 2 tahun gitu loh. Karena kan kita kepengen sampai maut memisahkan gitu kan ya, bener nggak? Itu buat yang bertahan lama gitu ya. Jadi ini proses panjang nih. Kita ada pengenalan satu sama lain dan prosesnya panjang banget. Jadi karena proses pembelajaran itu tidak mudah pastinya, naik turun, menguras emosi, tenaga dan lain-lain. Jadi biasain untuk terbuka masalah keuangan. Hari gini ngomongin keuangan bukan satu hal yang tabu kok. Yes. Gitu ya. Dan nggak perlu ditutup-tutupin. Kenapa? Karena pada saat kita nanti menikah, berkeluarga, ini adalah 2 kepala. Dari sisinya laki-laki, dari sisi perempuan. Kita bukan untuk mencari satu kesamaan yang harus seperti ini, enggak. Tapi bagaimana kita menjembatani, cari jalan tengah sesuai dengan pola pikir laki-laki dan sesuai pola pikir perempuan. Gitu. Jadi harus ada keseimbangan. Gitu deh. Oke, thank you ya. Thank you, Bye. bye.